daerah, mereka siap untuk menjawab tantangan-tantangan seperti itu. Ya. Iya, prinsipnya sama seperti semua penanganan bencana. Di masa yang paling menentukan harus dilakukan operasi tanggap bencana. Nomor satu prioritasnya adalah menyelamatkan masyarakat. Jika ada yang harus dilakukan evakuasi secara khusus, itu dulu yang disegerakan. Namun demikian, setelah itu secara paralel juga segera kita melakukan perbaikan, rehabilitasi atau rekonstruksi infrastruktur yang paling mendasar. Apakah itu jalan-jalan yang rusak, jembatan yang terputus, atau rumah-rumah warga yang juga harus segera diperbaiki. Biasanya ini membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga pemerintah daerah tentu bekerja sama dengan segenap unsur BPBD, dan pemerintah pusat juga akan terus memonitor kementerian teknis pekerjaan umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk jika ada urusan dengan penataan kawasan pasca bencana. Kita juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan jika ada urusan dengan konektivitas. Jadi semua akan bergerak, dan sejauh ini kita juga akan merekapitulasi dampak bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah kemarin. Cukup? Pak Wamen silakan. Ada satu yang dititipkan Pak Menko yang kami kira jadi hal yang sangat berharga, yaitu Pak Menko menitipkan agar adik-adik Praja ini bisa cukup mampu untuk menempatkan diri dalam situasi politik, cukup bijak dan bisa memahami dinamika yang ada tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban begitu. Karena Pak Menko punya pemahaman yang baik tentang birokrasi pemerintahan di satu sisi, dan di sisi lain Pak Menko juga pimpinan partai, sama seperti saya begitu ya. Jadi saya kira ke depan memang para praja ini di samping memiliki kompetensi, juga memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan menempatkan diri dalam konstelasi politik begitu. Karena mereka ini kan kita siapkan menjadi pemimpin-pemimpin lokal di Indonesia di masa depan. Terima kasih. Iya, ini kan Pak Menteri ingin agar pendapatan asli daerah ini terus naik, ekonomi daerah berputar. Nah, salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar. Ini kan bukan saja kemudian menyatukan anak-anak muda dalam satu forum-forum yang santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian. Targetnya ke sana. Dan kita apresiasi, kami ada di WAG di mana para kepala daerah itu Pak Menko melaporkan ya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Ini hal yang sederhana tapi sangat bermakna. Menurut catatan kebijakan cuti bersama, long weekend, itu kan mendorong ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap momentum Piala Dunia bukan saja nontonnya, tetapi ekonominya juga kita dorong. Makasih.